Oke. Terima kasih adik-adik udah itu ya bisa gabung lagi hari ini. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi tadi pagi juga kakak yakin bahwa kalian sudah ikut ibadah pagi live streamingnya. Dan saat ini juga kita mau belajar. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan karena kita berjauhan, kita nggak usah pakai nyanyi karena suara kita kan nggak akan nyambung. Nanti ada yang duluan, ada yang ke belakang kan saling mengganggu gitu. Jadi kita percaya aja bahwa inti dari ibadah itu adalah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau sharing kebenaran firman Tuhan. Salah satu berdoa. Siapa nih yang mau doa nih? Gio aja yang pimpin doa ya. Gio, doa pembukaan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, di Tuhan kita akan mulai ibadatin Tuhan. Biarlah Tuhan bantu kita supaya bisa mengerti dan supaya kita bisa belajar dari apa yang dikatakan Kak Oris Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Makasih Gio. Sama-sama, Amin. Kak. Eski, File. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang ada yang tahu nggak kira-kira apa yang membuat Tuhan itu tersenyum dengan kalian? No. Apa yang kira-kira membuat Tuhan itu senang dengan kalian atau tersenyum dengan kalian? Kira-kira aja sebelum kita lebih jauh ke sana. Apa yang membuat? Kira-kira apa yang membuat Tuhan tersenyum dengan kalian? Mungkin yang kalian mungkin rasakan lah gitu istilahnya. Kayaknya kalau saya buat ini Tuhan tersenyum lihat saya. Atau kalau saya buat tidak ini, melakukan dosa, tidak melakukan dosa Kak. Ya itu salah satu. Ada lagi nggak yang lain? Kira-kira apa yang bisa buat Tuhan itu tersenyum dengan kita gitu? Gio, kira-kira apa yang menurut Gio yang buat Tuhan tersenyum lihat Gio? Kalau lihat Gio lagi buat sesuatu yang mungkin apa gitu sampai Tuhan. Apa Eski? Eski sama Fili apa? Kalau Fili belum jawab ya. Berbuat baik. Eski apa tadi? Berbuat baik Kak. Oke. Dia belum jawab Fili. Lalu menolong orang yang kesusahan Kak. Oke. Brit, kira-kira apa Brit? Yang kira-kira menurut Brit itu hal yang membuat Tuhan tersenyum dengan Brit? Kayak disanjung, aduh anakku Brit ini keren banget nih. Bikin ini nih. Memuji dan menyembah Tuhan. Oh, keren. Oke. Gio, ini jawaban pamungkas ini. Yang menurut Gio membuat hati Tuhan tersentuh dan tersenyum melihat Gio. Nah, yang udah dibilang apa Kak? Kenapa? Yang udah disebut apa aja Kak? Ini Kalau kalau A itu tidak melakukan dosa. Geran nggak melakukan dosa. Finlay suka menolong orang yang lagi kesusahan. Kalau Hesky berbuat baik. Kalau Brit memuji dan menyembah Tuhan. Nah kalau Gio apa? Kak, kalau percaya sama Tuhan gimana Kak? Ya ini ceritanya Gio udah percaya sama Tuhan ceritanya. Iya. Bersyukur Kak kayaknya. Bersyukur gimana? Iya, itu salah satu juga sih. Maksudnya kan kalau Tuhan kasih apa-apa terus nggak syukuri juga kan nggak bagus kan. Jadi
berarti ya. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang yang hal-hal apa yang membuat Tuhan itu tersenyum kepada kita gitu. Nah, sebelum kita ke sana, ini nih, baca dulu nih. Efesus pasal 5 nih. Ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu. Kenapa kakak pilih ayat itu? Kenapa kakak bilang ujilah apa yang berkenan di hadapan Tuhan itu? Karena ada hal-hal yang memang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan itu yang bisa membuat Tuhan itu tersenyum kepada kita kalau kita melakukan hal-hal itu. Kayak tadi itu ya, tadi Heski udah bilang bahwa Efesus berapa, Kak? Efesus 5 ayat 10. Jadi itu ya, yang ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan itu. Tuhan berkenan kepada yang kalian sebutkan tadi. Berbuat baik, menolong orang, terus tidak berbuat dosa, terus suka memuji dan menyembah Tuhan, terus bersyukur atas apa yang kalian punya, bersyukur atas hidup yang Tuhan kasih itu hal-hal yang membuat Tuhan itu tersenyum karena Tuhan berkenan atas hal-hal itu. Sehingga kalau tadi ayatnya bilang bahwa ujilah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalian harus tahu hal-hal apa yang berkenan di hadapan Tuhan seperti yang tadi udah kalian sebutkan ya. Dan Tuhan bilang apa? Di ayat ini kalau di terjemahan lain itu kalau terjemahan lain yang namanya pesan setiap hari itu nama terjemahannya to message itu bilang begini, renungkanlah apa yang akan menyenangkan Kristus dan lakukanlah. Jadi bukan hanya kalian tahu bahwa berbuat baik itu buat Tuhan tersenyum, bukan hanya kalian tahu bahwa menjauhi dosa itu buat Tuhan tersenyum, bukan hanya kalian tahu bahwa menyembah dan memuji Tuhan, bukan hanya kalian tahu bahwa harus bersyukur, tapi kalian harus, intinya adalah bukan hanya mengetahui, tapi harus kalian lakukan itu. Nah itu intinya. Jadi Efesus pasal 5 ayat 10 ini mau bilang kepada kita semua, buat kalian adik-adik dan buat kakak juga, bahwa jangan hanya cukup tahu aja, tapi yang terpenting adalah melakukan. Itu intinya. Nah, sehingga kalau kalian mau tahu, kira-kira ada nggak yang bisa sebutkan contoh-contoh di Alkitab yang orang-orang yang memberikan contoh bagaimana Tuhan itu sangat senang dengan kehidupan mereka. Tuhan sangat tersenyum melihat kehidupan mereka karena mereka itu memiliki hal-hal yang kalian sebut tadi. Kira-kira ada nggak yang contohnya mungkin di perjanjian lama atau perjanjian baru ada kisah-kisah yang kayaknya ini orang-orang yang buat Tuhan tersenyum nih karena kehidupan mereka. Mungkin atau Esther. Ya itu salah satu. Ada lagi nggak? Heski sama Finlay, ada nggak kalian pernah baca cerita atau pernah dengar di sekolah minggu dulu bahwa ada cerita orang-orang di Alkitab yang membuat sampai hati Tuhan itu sangat tersentuh, bahkan Tuhan tersenyum melihat kehidupan mereka gitu. Ada nggak, Brit? Mungkin Brit tahu ada kisah yang membuat Tuhan itu sangat senang dengan orang ini nih karena dia buat begini gitu. Heski ada nggak atau Gio, Brit? Tadi Gerald udah bilang itu Ratu Esther kan? Henok, Kak. Oh iya, Henok. Henok juga punya hidup yang sangat luar biasa sehingga Tuhan itu sangat mengasihi dia. Luar biasa sampai di Alkitab bilang dia itu adalah salah satu orang yang memang dia nggak mengalami kematian, tapi dia diangkat Tuhan hidup-hidup. Karena hidupnya menyenangkan Tuhan. Ada lagi nggak? Gio mungkin, Gio atau Heski, Finlay, ada nggak yang pernah baca kisah mengenai orang-orang yang menyenangkan Tuhan gitu? Kak, aku ketemu lagi.
Apa itu? Yosua. Ya, bagus. Yosua juga menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan tersenyum pada dia. Ada lagi, masih banyak ya. Kakak itu ya, kakak. Ini salah satu kayak Musa juga kan. Kalian pernah baca kisah Musa juga kan. Bagaimana Musa itu luar biasa dipakai Tuhan. Dia itu pribadi yang baik, benar di hadapan Tuhan. Terus Gio kayaknya Gio mau ngomong nih. Apa Gio? Udah ketemu belum Gio? Aduh. Nggak tahu Kak. Belum ketemu. Ya kan itu pernah baca kisah Yusuf nggak? Yusuf itu waktu digoda sama istri Potifar aja. Potifar itu siapa Yusuf itu nggak mau. Kenapa? Karena dia mau tetap menyenangkan Tuhan. Dan ketika dia tetap mau menyenangkan Tuhan, akhirnya Tuhan buat dia makin luar biasa, makin terkenal dia di Mesir. Karena dia menyenangkan Tuhan. Dia mau, kayak tadi Gege bilang kan, Yusuf nggak mau untuk berbuat dosa. Nah itu yang Tuhan sangat suka dari Yusuf. Dia nggak mau berbuat dosa, dia nggak mau kompromi dengan dosa. Kalau untuk zaman-zaman sekarang, apalagi kalau perempuan yang goda duluan begitu, pasti laki-laki pada senang. Tapi karena Yusuf nggak mau berbuat dosa, akhirnya dia lebih memilih untuk dia berlari, dia keluar dari rumah. Tapi difitnah juga dia kan. Nah selain Yusuf masih banyak ya, masih ada lagi yang di kitab-kitab perjanjian baru ada juga. Gideon termasuknya kan Kak? Iya, Gideon juga termasuk. Pokoknya pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab itu termasuk orang-orang yang memang benar-benar menyenangkan hati Tuhan gitu. Terus termasuk di dalamnya juga kayak Ruth. Ruth itu kan sebenarnya Daud. Ya, Daud. Ruth itu kan bukan orang Yahudi ya. Ruth itu orang kafir, tapi kenapa Tuhan pilih dia jadi silsilah Yesus? Karena dia itu punya sikap hati yang mau mengikut Tuhan. Dia bilang, terserah mertua saya mau kemana, saya tetap ikut. Tuhan Allahnya mertua saya, tetap itu juga Tuhan Allah saya. Jadi dia tetap memilih untuk mengikut Tuhan. Tapi hari ini kita mau bahas satu tokoh lain. Kira-kira apa nih tokoh besarnya? Ini Nuh. Coba salah satu baca di Kejadian 6 ayat 8. Ini kakak mau Finlay yang baca nih, Finlay. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Nah, itu kenapa Nuh itu mendapat kasih karunia? Kan itu Kejadian pasal 6 itu kan cerita apa kira-kira di situ? Air bah. Iya. Jadi itu kisah air bah ya. Tetapi dari semua orang di muka bumi itu kan Tuhan mau hancurkan, tetapi hanya satu yang, atau bukan satu ya, ada satu keluarga yang mau diselamatkan Tuhan, yaitu Nuh. Nah ini pertanyaannya, kenapa Nuh itu mendapat kasih karunia daripada Tuhan? Tuhan kecualikan dia supaya dia jangan kena air bah, tapi dia harus selamat. Kenapa di situ? Sesuai dengan pembahasan kita hari ini bahwa kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Kenapa Nuh harus selamat? Iya. Kenapa kira-kira? Atau apa alasannya Tuhan memilih dia untuk tidak binasa gitu? Jawabannya adalah soalnya dia paling setia sama Tuhan. Iya, itu salah satu jawabannya. Ada yang lain? Kenapa dia selalu setia sama Tuhan? Terus ada yang lain nggak jawabannya? Ini yang tadi kita bahas, bilang bahwa hal-hal yang membuat Tuhan tersenyum, ini salah satu sikap Nuh ini. Nuh setia kepada Tuhan. Selain itu,
Heski coba baca tadi Kejadian 6 ayat 9. Di situ alasannya kenapa Tuhan membiarkan Nuh itu tidak binasa, tapi Nuh tetap selamat bersama keluarganya. Baca ayat 9, Heski. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, jadi alasan selain tadi Gege bilang bahwa Nuh adalah orang yang benar dan Nuh adalah orang yang setia, salah satunya tadi di ayat 9, apa di sini intinya yang bisa kalian dapat? Ayat 9. Di kalimat terakhir tuh bilang apa? Kalimat terakhir ayat 9. Gio, di Kejadian 6 ayat 9 bagian akhir itu, apa itu di situ intinya? Nuh itu hidup bergaul dengan Allah ya. Nah, ya intinya itu ya. Jadi Nuh kenapa selamat? Karena selain tadi dibilang setia, dia itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, hidup bergaul dengan Allah itu kalian bisa tahu ya caranya seperti apa. Salah satunya tadi yang Brit bilang, hidup bergaul dengan Allah itu salah satunya adalah pujian, penyembahan. Suka memuji dan menyembah. Selain itu apalagi? Suka baca firman Tuhan. Terus salah satu hidup bergaul dengan Allah itu adalah suka beribadah. Suka pertemuan-pertemuan ibadah gitu. Soal pergaulan. Iya. Iya, bergaul dengan Allah itu dalam bentuk apa kira-kira? Tadi kakak udah sebutkan. Hidup bergaul dengan Allah itu seperti yang tadi Brit bilang. Yaitu hidup yang suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu hidup yang suka. Ya, itu adalah sikap hidup bergaul dengan Allah. Terus suka beribadah. Suka beribadah, suka saat teduh. Itu saat teduh di situ adalah suka berdoa, suka dalam hal-hal rohani. Itu namanya hidup bergaul dengan Tuhan. Karena kan nggak mungkin GG itu dibilang bahwa GG punya temannya atau GG bergaul dengan Tuhan, tapi GG itu nggak pernah ngomong-ngomong sama Tuhan. Kan namanya kan pergaulan itu kan berarti kita butuh yang namanya komunikasi, butuh yang namanya waktu untuk bersama. Kan nggak mungkin punya teman tapi nggak mau ngobrol, nggak punya teman tapi nggak pernah nggak pernah nggak pernah akur, nggak pernah gitulah, nggak pernah saling ngobrol apa gitu. Kan Tuhan juga begitu. Kita bilang kita punya teman Tuhan, tapi kita nggak pernah ngobrol sama dia. Kita nggak pernah cerita-cerita sama dia. Nah itu sama juga dengan itu namanya bukan teman, tapi itu musuh. Iya. Jadi namanya teman itu yang bilang hidup bergaul dengan Tuhan itu berarti harus lakukan tadi tuh, suka memuji, menyembah, suka berdoa, suka beribadah, suka saat teduh, suka baca Alkitab. Itu intinya bahwa kalian itu suka hidup bergaul dengan Tuhan. Itu intinya. Nah sehingga tadi kita sudah tahu bahwa kenapa Tuhan membiarkan atau Tuhan Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan karena Nuh adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Nuh adalah orang yang bisa membuat Allah itu tersenyum. Ya. Sehingga kalau kita lihat di ayat tadi ya, hal yang pertama yang mau kita lihat bahwa hal yang membuat Tuhan tersenyum adalah Tuhan akan tersenyum jika kita lebih mengasihi Dia.
Itu hal yang pertama ya. Hal pertama bahwa Tuhan itu akan tersenyum melihat kita jika kita itu lebih mengasihi Dia. Nah, kakak bilang begini bukan berarti bahwa hari-hari ini kayak umur-umur kalian itu, hal yang membuat kalian itu harus memilih itu antara game, main game, atau baca firman Tuhan itu pilihan yang berat buat kalian. Kakak tahu itu. Pasti itu pilihan yang berat kan? Berat sekali. Antara mau main game atau mau baca firman itu kayaknya itu hal yang berat. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan akan tersenyum jika kita lebih mengasihi Dia. Nah, sekarang pilihannya adalah di kalian. Kalian mau lebih untuk mengasihi Tuhan atau kalian mau lebih untuk mengasihi game kalian? Itu yang penting. Kakak nggak larang ya kalian main game ya. Kalian boleh main game, tapi ada waktu untuk kalian mau bergaul dengan Tuhan lewat pujian penyembahan, lewat ibadah, lewat doa, lewat baca Alkitab. Itu penting. Itu kan Tuhan nggak mau, Tuhan nggak nuntut kok harus satu hari itu baca Alkitab terus, satu hari itu. Tuhan juga mau kita lakukan aktivitas lain. Yang penting di pagi-paginya itu kalian udah lebih dahulu, udah saat teduh, udah baca Alkitab satu hari. Satu hari kalau nggak sanggup satu pasal pun nggak apa-apa, 10 ayat pun nggak apa-apa. Yang penting kalian baca gitu. Kan Tuhan mau gitu. Itu juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kalian mau lakukan itu. Nanti kalau kalian lakukan ulang-ulang, lama-lama itu udah menjadi kebiasaan kalian. Kalian udah kalian udah jadi habit lah. Kalau udah jadi habit itu kalian nggak akan disuruh-suruh lagi. Kalian akan dengan sendirinya rindu untuk mau baca Alkitab, untuk mau menyembah Tuhan, untuk mau ibadah. Itu akan dengan sendirinya terpola di hidup kalian. Jadi hal pertama tadi apa? Tuhan akan tersenyum jika kita lebih mengasihi Dia. Nah itu kalian harus memilih mana yang lebih penting. Mau kasihi Tuhan, mau lebih pentingin main gamenya, atau kita mau lebih pentingin apalah gitu kira-kira di hidup kita yang kayaknya ini terlalu susah nih kalau saya mau Apakah Tuhan yang pertama apa Tuhan? Ya, Tuhan akan tersenyum kalau kita lebih mengasihi Dia gitu. Tuhan suka kalau kita lebih mengasihi Dia. Lebih mengasihi Dia. Ya, atau kita mengutamakan Dia lah istilahnya. Semua omongan kakak aku tata kok, Pak. Iya. Baguslah. Itu biar itu kan bisa belajar lagi di rumah gitu kan. Kan intinya kan hari ini kan kita belajarnya temanya adalah apa yang membuat Tuhan itu tersenyum. Nah, hal pertama tadi itu Tuhan itu akan tersenyum kalau kita mengasihi Dia. Berarti mengasihi Tuhan itu adalah hal yang membuat Tuhan itu tersenyum kepada kita gitu, mengasihi Dia. Nah, ini kalau kita baca tadi ya, dari kisah Nuh tadi yang kejadian pasal 6 itu, Nuh mengasihi Tuhan itu lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia. Bahkan ketika orang satupun pada waktu itu, tidak ada satu orang pun yang mengasihi Dia, tetapi ketika orang-orang pada zaman itu lebih suka mau berbuat dosa, lebih suka mau hidup sesuka hati, hidup kawin-mawin, mereka hidup melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Tapi Alkitab berkata bahwa sepanjang hidupnya itu Nuh secara konsisten. Nuh konsisten untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nuh secara konsisten dia mau tetap untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi ini yang harus menjadi pelajaran buat kalian ya, bahwa kalian pasti punya teman yang akan bilang kalian sok suci lu. Kalian akan punya teman yang bilang nggak usah lah, nggak usah baca Alkitab, nggak usah berdoa, nggak usah saat teduh, nggak usah menyembah Tuhan, kita main game aja. Itu kan kalian pasti akan dicobai dengan hal-hal begitu. Kalian akan
apa namanya ya, kalian akan diganggu, digoda dengan hal-hal begitu, tapi hari ini Tuhan bilang apa? Kalian harus memilih, kalian harus tetap konsisten untuk tetap mengasihi Tuhan. Mengasihi Dia lebih dari apapun, itu yang penting. Sama seperti Nuh. Jadi, hal yang pertama tadi ya, kalian harus tetap mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dari segalanya. Tuhan itu prioritas. Tuhan itu harus yang pertama ya, yang utama di hidup kalian. Kasihi Dia dengan cara-cara yang tadi, ibadah, saat teduh, suka memuji Tuhan. Itu salah satu ya. Nah ini nih salah satu nih, baca nih kakak. Ini tadi Heski udah, Finlay udah, Gege sekarang. Gege baca Hosea 6 ayat 6. Iya. Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban kesembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Iya. Jadi di situ Hosea bilang begini. Hosea mewakili suara Tuhan ya. Tuhan bilang lewat Hosea bilang begini, kasih tahu orang-orang Israel itu, kasih tahu orang-orang Yehuda itu bilang begini. Tuhan itu tidak suka dengan korban-korban yang kalian kasih. Bunuh sapi, bunuh kambing, bunuh apapun, Tuhan nggak suka dengan itu. Tapi Tuhan lebih suka itu orang yang mengasihi Dia. Jadi itu Tuhan nggak mau disogok gitu. Tuhan nggak mau disogok. Karena orang Israel kan bilang begini, nggak apa-apa kan kita buat dosa, setelah buat dosa, kita pergi korbankan sapi, korbankan kerbau, korbankan domba, Tuhan pasti ampuni kita. Tapi Tuhan bilang begini, kasih tahu mereka Hosea, aku nggak mau mereka sogok-sogok saya dengan korban-korban itu. Tapi aku menyukai orang yang mengasihi aku. Jadi Tuhan itu hanya lebih suka itu orang yang mengasihi Dia dan orang yang mau mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu yang lebih penting. Mengasihi Tuhan dan pengenalan akan Tuhan itu yang penting. Buat Allah ya, bukan buat manusia. Jadi Tuhan hanya mau kita mengasihi Dia dan kita mengenal Dia. Itu yang Tuhan mau. Ini misalkan ya, kita udah doa terus, habis itu kita kayak buat salah, itu diampuni enggak sebenarnya? Ya kan namanya manusia itu kan, manusia itu nggak ada yang sempurna, nggak ada yang bilang setelah dia bertobat, setelah dia percaya Yesus dia nggak akan buat dosa lagi. Tetapi kalau dosa dibuat secara berulang-ulang dan kita tahu bahwa itu dosa, tapi kita mau tetap lakukan itu yang nggak benar. Tapi Tuhan bilang, Tuhan tetap mengampuni orang, tapi orang yang dengan sungguh-sungguh mau datang kepada Dia. Orang yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Ketika dia datang dan minta ampun, dia nggak akan ulang lagi. Gitu. Oke ya, jadi itu ya, tadi hal-hal yang buat Tuhan tersenyum itu salah satunya tadi apa? Yang pertama itu kita lebih mengasihi Dia. Nah, hal yang kedua, ini kita mau baca di sini dari ayat tadi ya, di kitab Kejadian. Tuhan itu akan tersenyum jika kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Selain tadi kita mengasihi Dia, yang kedua Tuhan akan tersenyum kalau kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Amin. Nah ini kenapa itu kakak bilang percaya sepenuhnya kepada Dia. Coba salah satu baca nih. Brit yang baca. Di Ibrani 11 ayat 7.
Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Iya. Jadi ini loh, kenapa tadi kakak bilang bahwa Tuhan akan tersenyum kalau kita percaya sepenuhnya kepada Dia? Karena ini nih, waktu Tuhan suruh Nuh buat bahtera itu, kan belum ada air bah. Terus Tuhan suruh ini buat ini kan, orang bilang, kamu kayak orang gila aja. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kamu malah pergi buat bahtera. Nggak ada tuh, nggak ada itu, nggak ada air bah, nggak ada apa, nggak ada bencana. Ngapain bikin-bikin? Ngapain bikin-bikin itu? Bahkan ini nih, adik-adik, Nuh buat bahtera ini sampai waktu yang cukup lama ya. Dia buat bahtera ini, kalau kakak nggak salah ya, 120 tahun ini waktu yang cukup lama. Dari waktu Tuhan bilang nanti akan ada air bah, sampai di bahtera ini selesai itu jaraknya 120 tahun. Bayangkan. Siapa yang tetap percaya di waktu yang sangat lama itu? Tapi Nuh tetap dia percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah bilang bahwa nanti Tuhan menghukum bumi dengan air bah. Dia tetap percaya, dia tetap bikin bahtera. Walaupun orang-orang bilang, kamu kayak orang gila. Nggak ada tuh hukuman-hukuman. Akhirnya mereka terlena, mereka bilang, Tuhan nggak akan menghukum. Akhirnya mereka tetap buat dosa, makin buat dosa, makin buat dosa. Akhirnya mereka akhirnya dihukum Tuhan. Dan ketika pintu bahtera itu sudah ditutup, berarti memang kesempatan itu udah selesai. Bayangkan kalau 120 tahun itu ketika Nuh buat bahtera terus orang-orang pada bertobat, mungkin banyak yang selamat. Tapi selama waktu 120 tahun itu nggak ada yang percaya sama sekali dengan yang Nuh khotbahkan, yang Nuh ingatkan ke mereka, bilang, hei kalian harus bertobat karena Tuhan mau hukum. Tuhan mau hukum bumi sehingga Tuhan suruh saya buat bahtera ini. Tapi kok kalian nggak percaya selama 120 tahun itu, akhirnya di akhir tahun itu Tuhan bilang, ya udah, kayaknya pintu kesempatan sudah tertutup. Akhirnya mereka semua dihancurkan dengan air bah selama 40 hari 40 malam. Ditenggelamkan semua itu. Jadi kalian adik-adik semua termasuk kakak juga, ketika Tuhan punya rencana, 2 minggu lalu kan kita udah baca bahwa Tuhan itu punya rencana buat kita. Dan ketika Tuhan nyatakan rencana itu di hidup kalian, kalian tetap percaya saja bahwa Tuhan itu pasti akan menolong kalian. Sampai kalian nanti bisa meraih cita-cita kalian atau rencana Tuhan dalam hidup kalian. Karena kalian itu nggak mungkin Tuhan ciptakan kalian semua itu tanpa ada tujuannya. Tuhan kayak orang-orang yang penemu AC ini kan ada tujuannya. AC diciptakan, AC dibuat itu supaya bisa mendinginkan ruangan yang panas, suhu yang panas itu bisa agak turun. Remote AC juga dibuat untuk bisa pindah channel, apa semua. Kan begitu. Semua diciptakan itu ada tujuannya, termasuk kalian. Kalian diciptakan itu ada tujuan Tuhan. Oke, Heski ya. Jadi hal kedua tadi apa? Tuhan akan tersenyum kalau harus ngikutin ya, nanti kakak tanya ya. Jadi tadi yang pertama itu Tuhan akan tersenyum kalau kalian lebih mengasihi Dia. Terus yang kedua, Tuhan akan mengasihi kalian. Tuhan akan tersenyum kalau kalian percaya sepenuhnya kepada Dia. Percaya dengan sepenuhnya, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Kita udah di hal kedua ya. Jadi hari ini kita mau belajar ada 5 hal. 5 hal yang buat Tuhan itu tersenyum kepada kita. Satu tadi, kalian harus mengasihi Dia lebih daripada segalanya. Lebih mengasihi Tuhan. Terus yang kedua tadi, kalian itu harus percaya dengan sepenuhnya kepada Dia. Dan yang ketiga, ini nih,
Tuhan tersenyum jika kita taat kepada Dia dengan sepenuh hati. Itu hal ketiga ya. Tuhan akan tersenyum kalau kita taat kepada Tuhan itu dengan sepenuh hati. Kenapa kakak bilang Nuh itu taat dengan sepenuh hati? Karena coba salah satu baca di Kejadian 6 ayat yang ke-22. Finlay yang baca. Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Nah itu. Kenapa kakak hal ketiga tadi, Tuhan itu tersenyum kalau kita taat kepada Tuhan itu dengan sepenuhnya. Karena apa? Tadi ayat Kejadian 6 ayat 22 itu bilang apa? Nuh melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, dan Nuh melakukan itu nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Tuhan bilang A, dia buat A. Tuhan bilang B, dia buat B. Nggak sama kayak kita manusia. Orang suruh kita bikin A, kita bikin B. Orang suruh bilang jangan jangan berkata-kata kotor, kita malah sebut teman kita kayak di Ragunan sana, sebut kebun binatang apa segala macam. Kan itu berarti melakukan hal-hal yang tidak seperti yang Tuhan perintahkan. Tapi Nuh, dia tepat melakukan apa yang Tuhan suruh. Bahkan Tuhan bilang ukurannya, panjangnya harus 50 hasta. Nuh bikin 50 hasta. Tingginya harus berapa hasta. Nuh buat seperti itu. Buat tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada dia. Jadi dia nggak ngarang-ngarang. Buat sesuka hati. Karena dia itu seorang tukang. Jadi, Tuhan kok sok tahu. Tuhan kok nyuruh-nyuruh. Saya buat pakai pengalaman saya aja. Saya buat sesuai dengan kepintaran saya aja. Tuhan nggak mau begitu. Tuhan akan tersenyum kalau kita taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dibilang A, bilang baca firman, ya baca firman. Alkitab bilang mengasihi teman, kasihi teman. Alkitab bilang mengampuni orang, ampuni. Ini kadang kita ini, Alkitab bilang ampunilah sesamamu yang berbuat dosa. Kita malah bilang, saya nggak mau ampuni dia. Nah Tuhan nggak suka itu. Tuhan mau kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Taat sepenuhnya kepada dia. Itu hal yang ketiga ya. Nah hal yang keempat. Hal yang keempat ada yang tahu nggak? Kira-kira apa yang membuat Tuhan tersenyum kepada kita? Hal yang keempat, nih, coba baca di Kejadian 8 ayat 20. GG aja yang baca. G. Kejadian 8 ayat 20. Kejadian 8 ayat 20. Berkata, lalu Nuh menjadikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia persembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Iya. Jadi kenapa Tuhan tersenyum? Salah satunya adalah Tuhan tersenyum jika kita terus-menerus memuji dan bersyukur kepada Dia. Jadi ini seperti tadi jawaban Gio sama Brittany ya. Jadi Tuhan itu akan tersenyum kalau kita bersyukur dan kita terus memuji
memuji-muji dia, memuji-muji dan menyembah dia ya. Seperti yang tadi jawaban Brit, jawaban Gio tadi. Kenapa Tuhan akan tersenyum kalau kita terus memuji dan bersyukur kepada dia? Jadi di kitab kisah Nuh ini dari Kejadian pasal 6 sampai setelah mereka sudah surut airnya, ketika air bah sudah surut di pasal 8. Di pasal 8 ayat yang dibaca GG tadi, itu adalah tanda ucapan syukur dari seorang Nuh. Nuh dan keluarganya ketika sudah selamat dari air bah, dan mereka sudah di darat, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nuh ambil persembahan yang terbaik, terus dia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi, kenapa Nuh ini sangat luar biasa? Tuhan berkenan kepada dia karena Nuh itu dia suka memuji Tuhan, dia suka bersyukur kepada Tuhan. Jadi hal yang perlu kalian kalian lakukan, kalian praktekkan di hidup kalian hari-hari adalah hal yang keempat tadi, bahwa kalian itu harus suka memuji-muji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Kalian harus suka untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya bersyukurnya tadi apa? Saat teduh tadi, berdoa tadi, terus kalian suka baca Alkitab. Itu bagian dari kalian memuji Tuhan dan bersyukur kepada Dia. Tuhan nggak mau kok kalian kasih dia uang. Orang Tuhan yang punya uang kok. Tuhan nggak suka juga kalau kita kasih dia sapi, kasih dia kambing. Kan Tuhan yang punya kambing dan sapi. Tuhan bisa suruh batu jadi kambing, Tuhan bisa suruh kayu jadi sapi. Dia bisa buat segalanya, tapi Tuhan hanya mau kita terus memuji Dia, kita terus menyembah Tuhan, kita terus bersyukur kepada Dia. Nah, itu hal yang keempat ya. Hal yang keempat, kita harus, Tuhan akan tersenyum kepada kita kalau kita terus-menerus memuji dan bersyukur kepada Dia. Nah, ini hal terakhir nih. Hal terakhir. Kira-kira apa yang membuat Tuhan tersenyum dari kisah Nuh tadi ya? Di sini kakak minta nih, salah satu yang baca terakhir, Heski. Heski baca di Kejadian 9 ayat 13. Jadi gini loh. Tuhan, tadi yang keempat tadi kan udah kita bahas ya. Tadi bahwa Tuhan akan tersenyum kalau kita terus mau memuji Dia dan kita mau bersyukur kepada Dia. Nah, hal yang kelima ini, Tuhan tersenyum jika kita memakai kemampuan kita. Jangan kayak kalian itu udah punya, Tuhan kasih kalian kemampuan, Tuhan kasih kalian potensi di hidup kalian, tapi kalian nggak pernah pakai itu. Kayak misalnya Heski dikasih kemampuan oleh Tuhan, dikasih potensi di dalam diri Heski. Heski ini dikasih otak yang cerdas, dikasih pengetahuan, tapi Heski ini nggak pernah pakai kepintarannya ini untuk menolong teman-temannya yang lagi kesusahan, kayak misalnya yang kurang ngerti, dia nggak mau untuk pakai itu untuk mau menolong mereka. Tapi bukan dalam ujian ya. Kalau di ujian jangan dibantu. Itu kan namanya nggak bagus juga. Tapi yang maksud kakak ini, ketika kalian belajar terus ada teman kalian nggak ngerti, kalian ajarin dia. Kayak Heski kalau punya kepintaran, punya pengetahuan yang Tuhan kasih, punya kemampuan, Tuhan mau supaya Heski menolong temannya. Nah, sama juga kayak Brittany dikasih kemampuan oleh Tuhan. Misalnya Brittany ini, misalnya kalau nyanyi suaranya bagus, kemampuannya di vokal, tapi temannya vokalnya nggak bagus, dia bantu temannya, ajarin bagaimana teknik menyanyi yang baiknya seperti apa, teknik vokalnya seperti apa yang paling bagus. Nah, itu
Kalian saling membantu. Jadi Tuhan itu tersenyum kalau kita itu pakai kemampuan kita untuk menolong orang lain. Ya, jadi itu hal yang kelima ya. Hal yang kelima itu Tuhan mau supaya kita pakai kemampuan kita. Tuhan mau supaya Tuhan tersenyum kalau kita pakai potensi kita, kemampuan kita. Kayak misalnya Gege nih. Gege bilang, saya kan ini, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Padahal Tuhan udah kasih kemampuan itu misalnya. Gege misalnya dikasih kemampuan, misalnya apa ya? Kira-kira Gege tahu nggak apa yang kemampuan apa yang ada di GG yang Tuhan kasih kira-kira? Mungkin bisa sharing firman Tuhan bareng atau gimana? Itu kayak misalnya GG nih, GG dikasih kemampuan misalnya atau kasih karunialah bisa berbagi sharing kebenaran firman Tuhan atau bagi renungan. Tapi ketika ditunjuk misalnya GG bantu itu dong, bagiin firman atau bawa firman di ibadah ini atau ibadah sekolah minggu. Tapi GG bilang, saya nggak bisa. Kan Tuhan nggak mau begitu. Tuhan mau itu, Tuhan tersenyum kalau lihat, aduh anakku GG saya udah kasih dia kemampuan bisa bawa renungan firman atau bawa apa, tapi saat ini dia bisa, dia bagikan kemampuannya dia kepada adik-adiknya, itu luar biasa. Tuhan tersenyum dengan hal-hal begitu. Tapi kalau udah punya kemampuan, udah punya potensi, tapi nggak mau. Nah itu sama aja, Tuhan nggak mau begitu. Tuhan mau supaya kalau punya kemampuan, punya potensi, pakai itu untuk menolong orang kah, untuk hal-hal lain. Itu Tuhan mau dipakai. Jangan udah punya kemampuan sama kayak yang pelita yang perumpamaan tentang apa ya, yang Tuhan kasih mereka bagi mereka berapa talenta tapi nggak dipakai itu, dia malah kubur. Kalian pendam kemampuan kalian, kalian sembunyikan kemampuan kalian, bilang kalian nggak bisa, akhirnya Tuhan bilang kalian itu hamba yang jahat. Kan Tuhan nggak mau begitu. Tuhan mau apa yang Tuhan kasih kalian pakai itu, bahkan Tuhan mau kalian kembangkan untuk menolong orang lain. Itu. Oke ya. Jadi coba semua nyalain kameranya dulu. Nyalain kamera. Kita mau selesai nih. Udah 5 hal kita bicarakan hari ini. Nyalain kamera, kita mau foto dulu. Finlay, Eski, nyalain kameranya. Brit juga kalau bisa ya. Sama Gio. Jadi ini nih, tadi ada 5 hal kita pelajari kan? Ada yang bisa sebutkan nggak? Nih, ini langsung evaluasi nih. Yang pertama tadi apa? Tuhan tersenyum kalau? Tuhan tersenyum itu kalau suka beribadah. Ya, itu lebih mengasihi dia ya, lebih mengasihi dia. Daripada main game kan, kita lebih suka beribadah, itu kan berarti kita lebih mengasihi dia. Terus yang kedua, ada nggak yang tahu Heski? Masih ingat nggak tadi kita bilang apa? Tuhan tersenyum jika kita apa? Tadi pertama mengasihi dia, yang kedua Tuhan akan tersenyum jika kita, jadi Tuhan tersenyum jika kita percaya sepenuhnya kepada dia, kayak Nuh tadi ya. Nah, yang ketiga suka berdoa. Taat. Ya, yang ketiga itu taat ya, taat dengan sepenuh hati. Yang keempat, tadi Tuhan akan tersenyum jika yang tadi dibilang Bri tadi di awal, kalau kita itu suka untuk terus menerus kita mau memuji Tuhan. Yang kedua apa, Kak? Oh, yang kedua tadi itu kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
Nah, yang ketiga, taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yang keempat tadi itu kita mau terus memuji Tuhan. Dan yang keempat, kita apa nih? Yang punya potensi, yang punya kemampuan itu kita mau pakai kemampuan kita. Gitu ya. Jadi hari ini 5 hal ya. 5 hal kita pelajari apa? Hal-hal yang membuat Tuhan tersenyum melihat kita itu tadi. Udah kakak sebutkan tadi. Semoga kalian bisa renungkan itu dan kalian praktekkan di hidup kalian. Di hari-hari kalian gitu. Oke ya, kakak mau pergi pelayanan ke Duren Sawit. Jadi kita mau berdoa, kakak yang pimpin doa ya. Kakak mau doain kalian semua. Nah, terus kita mau selesaikan pertemuan kita hari ini. Oke, semua, Heski. Ayo semua, kita mau berdoa dulu, berdoa. Saya yang berdoa, kakak berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Pada saat sore hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat kami tersenyum kalau kami melakukan hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kami saat sore hari ini. Bagaimana kami percaya kepada Tuhan, kami tetap taat kepada Tuhan, bahkan kami mau memuji-muji Tuhan, dan kami mau pakai kemampuan kami untuk terus memuliakan Tuhan, bahkan mau menolong sesama kami. Tolong kami Bapa, agar kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Memberkati adik-adik semua yang ikut di pertemuan saat sore hari ini. Ada Gege, ada Heski, ada Finlay, ada Gio, ada Brittany. Tuhan kiranya Engkau menolong mereka di studi mereka ya, walaupun saat-saat ini mereka belajar dari rumah. Tuhan masih tolong lewat kesehatan, kekuatan, kepintaran mereka boleh menyelesaikan studi mereka dengan baik, dan Tuhan karuniakan kepintaran kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh melakukan semua tugas-tugas dari guru-guru mereka dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih, memberkati orang tua mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang tidak sempat hadir, ada Cisindi, ada Sania, ada Abigail juga Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat kehidupan kami, Tuhan jaga lindungi kami, jauhkan kami dari virus corona. Bahkan Engkau yang menjaga kami dari setiap mara bahaya tidak menimpa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami akhiri pertemuan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke. Makasih semuanya ya. Makasih. Dah, sampai ketemu.